Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atif Nevanda Caihaning Rumpangestu dengan NIM 2509000078 dari kelas C di Universitas Merdeka Malang. Di sini saya sebagai mahasiswa aktif jurusan Psikologi pada Universitas Merdeka Malang akan menyampaikan video tentang macam-macam agama. Jadi, kenapa sih tema ini penting dikaji bagi mahasiswa di era modern? Karena pada era modern ini, mahasiswa perlu memahami apa itu agama agar lebih toleran dan beriman kuat. Nah, tugas ini saya sampaikan dan saya uraikan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Mursyidul Azmi, MPD. Untuk itu, yuk simak dengan baik. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu agama. Agama bisa diartikan sebagai hubungan manusia kita dengan Tuhan. Ada satu cerita dalam kitab Al-Takhrib wa Al-Tarhib dijelaskan percakapan antara seorang sahabat, seorang lelaki dengan Nabi. Jadi seorang sahabat ini menemui Nabi Muhammad SAW. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah agama itu?" Dan Rasulullah menjawab, "Akhlak yang baik." Dia masih tidak percaya dan menanyakan hal yang sama dari sebelah kanan. "Apakah agama itu?" Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sama, yakni akhlak yang baik. Dia masih tidak percaya dan bertanya ke sebelah kiri, "Apakah agama itu ya Rasulullah?" Dan Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sama, yakni akhlak yang baik. Sampai akhirnya dia bertanya dari belakang, "Ya Rasulullah, apakah agama itu?" Rasulullah SAW menoleh kepada seorang sahabat lelaki ini dan menjawab, "Belum jugakah engkau mengerti? Agama itu akhlak yang baik. Semisal, jangan engkau marah." Dari sinilah agama bisa dimaknai bahwa sesuatu yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, dalam pandangan lain atau dalam definisi lain, agama ini sebagai aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Agama mengatur segala aspek hidup yang kaitannya dengan keyakinan atau prinsip-prinsip sosial. Bahkan lebih jauhnya lagi, agama ini masuk ke dalam urat nadi di kehidupan kita. Agama sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama agama samawi dan yang kedua adalah agama ardi. Atau yang biasa kita kenal bahwa agama samawi itu agama yang langit dan agama ardi adalah agama bumi. Apa sih agama samawi dan agama ardi itu? Agama samawi sendiri adalah agama yang berasal dari Allah atau berasal dari Tuhan yang diturunkan atau diwahyukan kepada hamba-hamba terpilihnya, yaitu para nabi dan para rasul. Nah, agama samawi mempunyai kitab. Yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang kedua ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang ketiga ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan yang terakhir ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagai kitab yang diturunkan terakhir. Nah, perbedaan dari kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, kalau Taurat, Injil, dan Zabur ini diturunkan untuk zamannya saja. Nah, sedangkan kalau Al-Quran ini untuk sampai akhir zaman. Al-Quran ini benar-benar dijaga keasliannya oleh Allah dari segala bentuk perubahan dan menjadikannya abadi sampai akhir zaman. Nah, hal ini ditegaskan pada surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ciri-ciri dari agama samawi yang pertama, hanya mengajukan satu Tuhan atau hanya mengajarkan satu Tuhan. Yang kedua, disampaikan oleh manusia
manusia terpilih seperti nabi dan rasul. Dan yang ketiga, ajaran atau kitabnya tidak bisa diubah-ubah. Dan yang terakhir, diturunkan secara universal dan untuk kehidupan manusia. Nah, contoh dari agama samawi yaitu agama Islam, Nasrani, dan Yahudi. Lalu agama apa sih yang sesuai fitrah manusia? Nah, fitrah sendiri artinya al-khilqah, yang artinya keadaan asal ketika seseorang manusia diciptakan oleh Allah. Dan perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan agama yang fitrah ini adalah agama Islam. Karena setiap manusia lahir dalam keadaan berislam sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, agama yang sesuai dengan fitrah manusia ini adalah agama Islam, dan manusia sesungguhnya terlahir dalam keadaan Islam yang benar-benar murni. Nah, refleksinya dalam kehidupan modern yang sangat-sangat banyak penuh tantangan, itu penting kita untuk mempelajari macam-macam agama. Islam mengajarkan dua jenis agama, yaitu yang pertama agama samawi dan yang kedua adalah agama ardi. Agama samawi sendiri yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti agama Islam, agama Nasrani, dan agama Yahudi. Kalau agama ardi itu terlahir dari hasil pemikiran manusia atau kebudayaan, seperti Hindu dan Buddha. Selanjutnya, dari kedua agama ini, Islam sebagai agama samawi terakhir memiliki ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu cenderung untuk mencari kebenaran dan beribadah kepada Tuhan. Hal ini juga ditegaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Namun, realitas sosial saat ini banyak sekali mahasiswa, orang-orang yang mulai menjauh dari nilai-nilai agama. Contohnya, gaya hidup yang konsumtif, krisis spiritual seperti pergaulan bebas, narkoba, dan lain-lain, dan degradasi moral. Hal ini menjadi tantangan yang sangat-sangat nyata di era modern saat ini. Dalam hal ini, nilai-nilai Islam memberi solusi dengan menanamkan sifat-sifat, yakni sifat qanaah atau sifat yang merasa cukup, yang kedua sifat amanah, dan sifat tanggung jawab sebagai kita manusia di bumi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kekayaan sejati bukan karena banyak harta, tetapi kekayaan sejati itu dari hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari refleksi ini, saya sadar bahwa bukan hanya ritual, tetapi pedoman hidup yang memberi arah dalam berpikir dan bertindak di dalam kehidupan sehari-hari saya. Sebagai mahasiswa Muslim, saya belajar untuk hidup sederhana, untuk hidup jujur, peduli terhadap sesama, dan menjadi ilmu sebagai jalannya ibadah. Dengan memahami Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, saya semakin yakin bahwa ajaran Islam ini bisa menjadi solusi saat kita krisis moral dan spiritual di era modern saat ini. Dari analisis tentang macam-macam agama tadi, dapat disimpulkan bahwa Islam ini adalah agama samawi terakhir, adalah agama yang paling sesuai dengan fitrah manusia. Dan agama ini menjadi pedoman yang lengkap bagi seluruh aspek kehidupan. Kajian ini atau video ini mengingatkan saya juga, bahwa di tengah kemajuan zaman, nilai-nilai agama ini tetap menjadi dasar moral dan spiritual yang harus benar-benar dijaga.
Sebagai hikmahnya, marilah kita menjadikan Islam atau menjadikan agama ini sebagai bukan sebagai identitas saja, tetapi sebagai panduan hidup yang menuntun hati, ucapan, dan perbuatan kita sehari-hari. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka ia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Imran ayat 101. Dengan demikian, kita harus menjadikan agama, tentunya agama Islam, menjadi pegangan yang kuat, bijak, dan berakhlak mulia di tengah tantangan kehidupan modern saat ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak materi yang saya sampaikan masih salah dan kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.